kabar anak didik ibu semua kelas 8? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat semua bersama keluarga di rumah dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari wabah pandemi sekarang ini. Anak didik ibu semua kelas 8, pada materi matematika semester ganjil ini kita mengenal materi pertama, yaitu tentang pola bilangan. Sebagaimana yang telah Ibu jelaskan pada minggu yang lalu, bahwa pada semester ini kita mempelajari sebanyak 5 KD, yaitu pembelajaran pertama tentang pola bilangan. Nah, pada bab pertama, pola bilangan, adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah kalian memahami pembelajaran ini, siswa mampu 1. Memahami pola bilangan. Yang kedua, mengenal materi pola bilangan. Dan yang ketiga, menyelesaikan suku pada pola bilangan. Lanjut dengan tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu memahami pola bilangan. Pola bilangan adalah susunan bilangan yang pembentukannya menurut aturan tertentu. Setiap bilangan pada pola disebut dengan suku yang dilambangkan dengan huruf U besar, U. Suku adalah urutan bilangan. Contoh, Ibu berikan pola bilangan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Ini, kalau kalian ingat materi di SD, ini adalah susunan atau pola bilangan ganjil, di mana 1 itu disebut dengan suku pertama. Di mana suku dilambangkan dengan huruf U. Maka 1 disebut dengan suku pertama yang lambangnya U1. 3 itu disebut dengan suku kedua sama dengan U2. 5 disebut dengan suku ketiga sama dengan U3. Sedangkan 7 disebut dengan suku keempat yang disebut dengan U4. Nah, ini adalah contoh mengenal apa yang dikatakan pola bilangan, yang dikatakan dengan suku dalam bilangan, dan contoh yang diberikan ini hanya 1 dulu, yaitu 1. Contohnya pada pola 1, 3, 5, 7, yaitu dikenal dengan pola bilangan ganjil. Nah, tujuan pembelajaran yang ketiga, menentukan suku pada pola bilangan. Contoh soal, tentukan 3 bilangan berikut ini. Kita lihat barisan pola bilangannya, 1, 3, 5, 7. Kita disuruh menentukan 3 suku lagi. Tadi pada pelajaran pertama kita telah mengenal yaitu suku. Suku di mana suku adalah urutan bilangan. Suku pertama 1, karena U1 sama dengan 1. Suku yang kedua yaitu 3. Suku yang ketiga sama dengan 5. Suku yang keempat sama dengan 7. Berarti menentukan suku kelima, suku keenam, dan suku ketujuh. Kita lihat pembentukan bilangan ini dari 1 ke 3. 1 ke 3, pola ini berarti dari 1 ke 3. 1 ke 3 berarti mendapatkannya adalah dengan menambah 2. Berarti 1 tambah 2, 3. Kita lihat lagi suku berikutnya. 3 tambah, kita tambah 2 lagi, berarti 3 tambah 2, 5. Kita lihat 5 ke 7. Berarti 5
Untuk mendapatkan 7 tentu ditambah 2. Berarti pembentukan ini untuk mendapatkan suku berikutnya lagi, yaitu suku kelima, tentu 7 ditambah 2. Berarti 7 tambah 2 menjadi 9. Suku ke-6 yaitu 9 ditambah 2 adalah 11. 11 ditambah dengan 2 lagi sehingga menjadi 13. Sehingga tiga bilangan yang dikehendaki itu adalah 9, 11, dan 13. Berarti pola ini adalah pola menambah dengan jumlah bilangan yang tetap, yaitu aturan dengan bilangan tetap. Apa bilangan tetapnya? Yaitu menambah dengan 2 untuk mendapatkan suku berikutnya. Kita lihat contoh yang Ibu berikan adalah contoh yang kedua, yaitu kita lihat pola bilangannya, yaitu 5, 10, 8, 13. Berarti kita disuruh menentukan 3 suku lagi. Kita lihat bersama-sama, kalau pada contoh yang pertama, berarti kita menambah dengan aturan yang tetap. Tetapi kita lihat di sini, suku pertama, U1 yaitu 5. Suku kedua yaitu 10. Suku ketiga yaitu 8. Dan suku keempat yaitu 13. Nah, kita lihat bersama-sama. Suku pertama 5. 5 mendapatkan ke 10 berarti dengan menambah 5. Dengan menambah 5. Kita lihat suku keduanya 10. Suku ketiga yaitu 8. Dari tambah 5, 5 tambah 5 berarti 10. Tentu yang dapatnya 8 ini dari 10 tentu dikurangi 2. Berarti 10 kurang 2 berarti 8. Nah, suku keempat kita lihat 13. Berarti 13, 8 mendapatkan ke 13 tentu menambah 5. Berarti plus 5 kurang 2 plus 5 otomatis mencari suku yang kelima tentu kita mengurangi 2. Berarti 13 kurang 2 berarti mendapatkan 11. Nah, jadi untuk suku ke-6 tadi sudah disebutkan plus 5 kurang 2 plus 5 kurang 2. Berarti suku selanjutnya kita menambah dengan 5. Berarti suku ke-6 itu adalah 11 tambah 5 menjadi 16. Nah, untuk suku yang kesekiannya yaitu suku ke-7 tentu sudah tambah 5 tadi plus 5 kita mengurangi 2. Berarti 16 kurang 2 sehingga menjadi 14. Jadi bilangan yang dimaksud itu adalah 11, 16, dan 14. Contoh seterusnya, kita lihat pola bilangan ini adalah 2, 6, 18. Kita disuruh menentukan 3 suku lagi. Kita lihat suku pertama sama dengan 2, suku kedua sama dengan 6, suku ketiga sama dengan 18. Nah, beda yang tadi. Kalau tadi ada yang menambah, ada yang mengurang. Sekarang kita lihat polanya. Dari suku pertama 2 ke suku kedua 6. Kita lihat berarti 2 ke 6 berarti 2 kali, berarti di sini mengali 3. 2 kali 3 6. 6 mendapatkan 18 juga akan dikali 3. 6 kali 3 18. Berarti dia merupakan pola tetap dia. Berarti 2 kali 3 6. 6 kali 3, 18, tentu lagi 18 kali 3, 18 kali 3, bisa kalian mengalikan, yaitu 18 kali 3, 8 kali 3, 24, 42, 1 kali 3, 3, simpan ada tadi 2 menjadi 54. Selanjutnya, suku ke-5, berarti 54 dikali 3, 54 dikali 3,
Berarti kita lihat 4 kali 3, 12, 21, 5 kali 3, 15, ditambah 1 tadi adalah 162. Nah, terakhir juga dikali 3. Maka 162 suku ke-6 berarti 162 dikali 3. 2 kali 3, 6. 6 kali 3, 18. 8, simpan 1. 1 kali 3, 3. Tambah 1 lagi, 486. Maka suku yang dimaksud adalah 54, 162, dan 486. Bisa kita lihat di sini, suku keempat adalah 54, suku kelima adalah 162, dan suku keenam adalah 486. Lanjut, Ibu berikan contoh yang keempat, yaitu kita lihat pola bilangan ini merupakan pola bilangan yang istimewa, yaitu 1, suku pertama 1, suku keduanya juga 1, suku ketiganya sama dengan 2, suku keempatnya sama dengan 3. Kita lihat suku pertama 1, suku kedua 1, suku ketiga 2. Kita lihat di sini, di mana bilangannya suku pertama ditambah suku kedua itu sama dengan 2. Berarti untuk mendapatkan pola bilangan selanjutnya, mendapatkan suku berikutnya, berarti menambahkan dengan bilangan yang ada di hadapan. Contohnya 1 tambah 1 berarti menjadi 2. Untuk mendapatkan selanjutnya yaitu 1 tambah 2 menjadi 3. 2 tambah 3 menjadi 5. 3 tambah 5 menjadi 8. Berarti 3 berikutnya bisa kita lihat 5 ditambah 8. Berarti suku berikutnya adalah 13. Sedangkan untuk mendapatkan lagi adalah 3. 8 ditambah 13 berarti 21. Dan lanjutnya lagi 13 tambah 21 berarti 34. Nah, pola bilangan ini inilah yang disebut dengan pola bilangan Fibonacci. Pola bilangan Fibonacci. Fibonacci ini adalah seorang ahli matematika yang menemukan pola bilangan ini. Pola kelima yaitu pola bilangan segitiga Pascal. Kita lihat di sini, Pascal adalah juga seorang penemu ahli matematika sebagaimana yang Ibu bilang tadi, yaitu mengenal pola bilangan Fibonacci. Fibonacci adalah seorang ahli matematika, juga Pascal adalah seorang ahli matematika. Kita lihat pola bilangan segitiga Pascal. Yang pertama kita lihat dia ada angka 1. Angka 1, itu 1 merupakan baris pertama. 1, baris kedua, 1, 1. Berarti baris pertama tadi di tengah-tengah satunya. Nah, nanti buka lagi 1. Buka lagi 1, berarti untuk mendapatkan 2, tentu 1 tambah 1 sama dengan 2. Berarti tutup 1. Ini adalah baris ketiga, berarti baris ketiga angkanya 1, 2, 1. Kita lanjut 3 baris lagi, yaitu baris keempat, yaitu 1 buka. Untuk mendapatkan suku yang kedua berarti 1 tambah 2. 1 tambah 2 sama dengan 3. 2 tambah 1 sama dengan 3. Tutup 1. Berarti ini merupakan baris keempat. Nah, kita lanjut dengan baris kelima, buka 1. Untuk mendapatkan suku yang selanjutnya yaitu 1 ditambah 3. Berarti sejajarkan di sini, berarti 4. Suku selanjutnya 3 tambah 3, 6. 3 tambah 1, 4. Tutup 1. Berarti angka pada barisan kelima yaitu 1, 4, 6, 4, 1. Baris kelima.
Nah, kita lihat baris ke-6. Baris ke-6. Kita lihat baris ke-6. Kita tulis dulu bilangannya, angkanya. Berarti 1. Untuk melanjutkan sukunya, 1 ditambah 4. Berarti di sini 5. Selanjutnya, 4 ditambah 6. Letakkan sejajar di sini, berarti 6. Maaf, kita lihat lagi. 1 tambah 4, 5. 4 ditambah 6, berarti 10. 6 ditambah 4, 10. 4 ditambah 1, 5, tutup 1. Ini merupakan baris ke-6. Nah, Ibu harapkan kalian bisa melanjutkan sampai baris ke-7, ke-8, dan seterusnya dengan memperhatikan pola-pola yang telah Ibu ajarkan ini, ya, dimana untuk melengkapi angka-angka selanjutnya dengan menambah 2 suku dan 2 suku untuk melanjutkan suku di bawahnya lagi. Ya, contoh tadi, ulang sekali lagi. 1 tambah 4, 5. 4 tambah 6, 10. 6 tambah 4, 10. 4 tambah 1, 5. Tutup 1. Nah, selanjutnya kalian di rumah bisa mengulang kembali, meneruskan 3 suku lagi, yaitu baris ke-7, ke-8, dan ke-9. Ya, kita lihat di sini. Baris pertama. Baris pertama yaitu 2 pangkat 0. 2 pangkat 0. Berarti di sini 2 pangkat 0. Setiap bilangan yang dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya 1. Ya, kita lihat baris kedua. Kalau kita jumlahkan 1 tambah 1 berarti 2. Berarti 2 dipangkat 1. 2 pangkat 1 berarti 2. Kita lihat lagi. Baris ketiga. 1 tambah 2 tambah 1. Berarti baris keempat jumlahnya 4. 4 berarti ini 4. Berarti dari 2 pangkat 2. Nah, kita lihat lagi. Baris keempat. 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1. Berarti 1 tambah 3, 4. 4 tambah 3, 7. 7 tambah 1. Berarti menjadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ini kita lihat 2 pangkat 0 tadi. Belum Ibu tulis ya. 2 pangkat 0 tadi berapa? 1. 2 pangkat 1 menjadi 2. 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2. Berarti 2 kali 2, 4. 2 pangkat 3. Ingat ya, pangkat itu merupakan perkalian yang berulang. Kalau 2 pangkat 3, berarti berapa kali kita kalikan? Tentu 3 kali kita kalikan bilangan ini. 2 kali 2 kali 2, berarti 8. Nah, kita lanjut dengan yang kelima, baris yang kelima. 1, 4, 6, 4, 1. Kita lihat, kita jumlahkan. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 6, 11. 11 tambah 4, 15. 15 tambah 1, 16. Berarti 16. Itu 2 pangkat 4. Artinya 2. Ingat kata Ibu tadi bahwa perkalian bilangan berpangkat itu adalah merupakan perkalian yang berulang. Berarti kalau 2 pangkat 4, tentu ditulisnya 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berarti hasilnya berapa tadi? 16. Nah, sekarang Ibu harapkan kalian bisa melanjutkan bilangan segitiga Paskal ini ya. Barisan segitiga Paskal kalian bisa melanjutkan di rumah dengan melihat buku catatan atau buku paket yang telah diberikan nanti. Kalian ulang kaji di rumah sehingga kalian bisa memahami bentuk-bentuk pola bilangan yang telah Ibu berikan. Anak-anak Ibu di rumah melalui pembelajaran PJJ, yaitu pembelajaran jarak jauh,
Ibu lanjutkan pembelajaran pola bilangan. Kalau yang telah Ibu berikan tadi itu merupakan pola bilangan yang bersifat umum. Sekarang Ibu ajarkan lagi, yaitu pola bilangan yang bersifat khusus, ya. Berarti ada pembentukan bilangannya dan menggunakan rumus. Coba kita lihat sebagai contoh yang pertama, mengenal jenis-jenis pola bilangan khusus ini, pola bilangan persegi. Di mana kita lihat pola bilangan persegi, kita lihat polanya, berarti pertama 1. Berarti suku pertamanya 1. Suku keduanya kita lihat ini 1. Terus kita lihat polanya menjadi 4. Suku keduanya 4. Suku ketiganya berarti 9. Dan suku keempat kita lihat polanya, ya. Ini gambar yang berbentuk lingkaran-lingkaran ini dinamakan dengan noktah. Berarti pola suku pertama tadi 1, yang kedua 4, yang ketiga 9, yang keempat menjadi 16. Kita lihat dalam pola tadi mengenal suku. Mengenal suku yaitu suku pertama 1, suku keduanya 4, suku ketiganya yaitu 9. Nah, sekarang setiap suku itu, ya, suku itu dikatakan urutan bilangan. Nah, banyaknya suku itu dilambangkan dengan huruf N. Banyaknya suku yang dilambangkan dengan huruf N. Berarti suku pertama berarti 1 tadi, 4, 9, 16. Sehingga kalau kita lihat suku pertama tadi berarti 1. Berarti U11 berarti di sini menjadi 1 kuadrat persegi. Kita lihat kalau bilangan persegi, itu rumus persegi adalah luas persegi adalah rusuk kali rusuk, S kali S, berarti atau sama dengan S kuadrat. Di sini berarti 1 kuadrat mendapatkan 4. Berarti suku kedua berarti 2 kuadrat. Suku ketiga berarti 3 kuadrat. Berarti suku keempat berarti 4 kuadrat. Seterusnya, suku-suku seterusnya itu disebutkan dengan UN. Berarti UN ini menyatakan banyaknya suku. Nah, kalau misalnya disuruh menentukan suku yang ke-10, berarti menentukan suku yang ke-10. Berarti suku pertama tadi 1 kuadrat, suku kedua 2 kuadrat. Ya, 2 kuadrat ini sama dengan 4, 1 kuadrat sama dengan 1, 3 kuadrat sama dengan 9, 4 kuadrat sama dengan 16. Nah, menentukan suku ke-10 berarti suku pertama, kedua, ketiga, dan suku selanjutnya kita lihat di sini menjadi UN. Di mana Ibu katakan tadi N adalah banyaknya suku. Berarti UN kita lihat berarti di sini U4, berarti N-nya 4, suku keempat. Misalnya U3 berarti UN-nya N-nya 3. Sehingga kalau dikatakan U10 berarti U10, ya, rumusnya menjadi karena dia dikuadratkan U4. Di sini U4 menjadi di sini adalah 4 kuadrat. Maka kalau UN ini akan menjadi N kuadrat. Nah, inilah yang dikatakan dengan pola ini menggunakan pola bilangan khusus. Sehingga pola bilangan persegi mempunyai rumus UN sama dengan N kuadrat. Nah, kita lihat, kita menggunakan rumus sebagai contoh. Tentukan suku ke-10.
berarti suku ke-10. Ditanya suku ke-10. Berarti kita lihat UN sama dengan N kuadrat. Maka U kan 10 ini, berarti N-nya 10. Sama dengan, kita ganti N ini berapa? 10. Maka 10 kuadrat. Maka suku ke-10 adalah 10 kuadrat adalah 10 kali 10 sama dengan 100. Pola bilangan persegi, pola bilangan persegi, ya rumusnya menjadi UN sama dengan N kuadrat. Nah, lanjut, jenis-jenis pola bilangan yang kedua yaitu pola bilangan persegi panjang. Yang pertama tadi kita mengenal pola bilangan persegi, yang kedua mengenal pola bilangan persegi panjang. Kita lihat di sini suku pertama sama dengan 2. Ibu buat di sini ada 2 noktah. 2. Lanjut, pola yang kedua, suku kedua adalah 6. 6 di mana Ibu lihat, Ibu kasih di sini ya. Ada 6 noktah, 3, 2. Di sini lagi pola suku ketiganya yaitu 12. 12 berarti noktahnya yang di bawah 4, berarti 4 melebar dan panjangnya 4, berarti lebarnya 3. Nah, seterusnya berarti suku keempat yaitu 20. Berarti noktahnya yang di bawah itu 5, noktah yang di atas itu adalah 4. Dimana kalian telah mengenal bahwa rumus luas persegi panjang. Luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Dimana kita lihat suku pertama, 2. Suku pertama, 2. Berarti 2. Di bawah ini 2. 2 kali 1 sama dengan 2. 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, kita lihat suku kedua. Ini 3. Panjangnya 3. Berarti panjang, lebarnya 2. Berarti panjang kali lebar. 3 kali 2, 6. Kita lihat lagi. Panjangnya di sini, noktahnya di sini panjangnya 6. Panjangnya 4. Ya, panjangnya 4. Berarti 4 kali 3, 12. Nah, kalau begitu kita lihat pola bilangan ini. Pola bilangan pertama, berarti pola bilangan pertama 1. Berarti mendapatkan 2 ini 1 tambah 1. 1 tambah 1. Berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 kali 2 berarti 2. Di sini lagi kita lihat. Suku yang kedua. Suku yang kedua berarti suku kedua. U2 berarti 2. Berarti 2 tambah 1. Berarti 2 tambah 1, 3. Berarti 2 kali 3 berarti menjadi 6. Suku ketiga. Berarti suku ketiga. Ini suku ketiga. Berarti suku ketiga dalam kurung 3 tambah 1. Berarti 3 tambah 1, 4. Berarti 3 kali 4 menjadi 12. Suku keempat. Kita lihat suku keempat berarti 4. 4 berarti 4 ditambah 1. 4 tambah 1 sama dengan 5. 4 kali 5 berarti menjadi 20. Kalau kita lihat suku pertama 2, suku keduanya 6, suku ketiganya 12. Berarti di sini kita lihat 2 itu berasal dari 1 sama dengan 1 tambah 1. 6 berarti dari 2 menjadi 2 tambah 1. Nah, 12 berarti suku ketiga. 3 berarti ini 3. Berarti 3 tambah 1. Nah, suku keempat berarti di sini menjadi ini suku keempat. Berarti 4 ditambah 1. Berarti 4 kali 4 tambah 1 berarti 5. 4 kali 5 di sini 20. Ini 20. Sini 3 tambah 1, 4. Berarti 3 kali 4 di sini menjadi 12. Nah, sekarang kita lihat, misalnya disuruh menentukan suku ke-6. Sebagaimana seperti tadi, berarti suku ke-6 berarti UN. Yang ditanya adalah UN. Berarti UN, ya, yang ditanya adalah UN. Maka kita lihat UN, rumusnya, berarti ini N. Ini adalah banyak suku kesekian adalah N. Berarti N sama dengan N tambah 1. Coba kita uji di sini, kita lihat suku ke-6. Kita coba, berarti kita ganti N-nya 6. Berarti 6
Kita ganti lagi di sini N-nya 6. Berarti 6 tambah 1. Berarti 6. Ya, kita lihat suku ke-6. Berarti 6. 6 tambah 1 berarti 7. Berarti suku ke-6. Suku ke-6 adalah untuk pola bilangan persegi panjang, yaitu 42. Simpulan. Untuk pola persegi panjang. Untuk pola persegi panjang, ya, memakai rumus UN sama dengan N ditambah 1. Kita lihat contoh 3, yaitu pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga, kita lihat suku pertama. Suku pertama sama dengan 1. Suku kedua sama dengan 3. Suku ketiga 6, suku keempat adalah 10. Kita lihat suku pertama 1, suku kedua 3, suku ketiga adalah 6, suku keempat adalah 10. Nah, kalau kita lihat menentukan pola selanjutnya, misalnya disuruh menentukan suku yang ke-10 misalnya. Nah, kita ingat kembali lagi pada pola persegi panjang. Pada pola persegi panjang, tadi pada pola persegi panjang, cara mencarinya adalah panjang kali lebar. Nah, kalau pola bilangan segitiga, ini sangat mudah. Karena kalau kita lihat, kalau luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Nah, sekarang kalau luas segitiga, ya, kita lihat pembelajaran kelas 7 kemarin, luas segitiga berarti setengah kali panjang kali lebar, atau setengah kali setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alas kali tinggi. Nah, di sini kalau kita lihat rumus pola persegi panjang itu adalah, ya, UN sama dengan N tambah 1. Nah, sekarang kalau ini untuk pola persegi panjang. Nah, tapi kalau untuk pola persegi berarti kita memakai setengah. Berarti N tambah 1 bagi 2. Nanti kita coba, ya. Ini adalah pola bilangan, rumus pola bilangan segitiga. Berarti dibagi 2. Sama dengan pola rumus tadi persegi panjang. Cuman, ya, kita ingat luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Kalau kita lihat persegi panjangnya, berarti setengah kali panjang kali lebar. Kita coba dengan menyelesaikan U10. Berarti, ya, kita lihat di sini U10. Ya, kita lihat. Berarti suku ke-10, ya, UN sama dengan N tambah 1 bagi 2. Berarti di sini U10 berarti 10 N 10 berarti N-nya 10. Ini 10 N-nya. Berarti 10, ini juga 10. 10 tambah 1 bagi 2. Berarti 10 ke 10. Berarti 10 bagi 2. Berarti ini coret. Berarti sini tinggal berapa? 5. Berarti, ya, 10. Berarti di sini tinggal 5. 5 kali 10 tambah 1, 11 sama dengan 55. Berarti suku ke-10 adalah 55. Sekian pembelajaran jarak jauh pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu ajarkan bermanfaat bagi kalian di rumah dan bisa memahami apa-apa yang telah diajarkan. Akhirul kalam, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.